Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran fisika. Ya, saat ini kita masih dalam pembahasan dinamika, rotasi, dan keseimbangan benda tegar. Bagian kedua, kali ini kita akan belajar tentang momen inersia dan perubahan energi pada benda menggelinding. Maka mengawali kegiatan belajar saat ini, saya mengajak kalian semua untuk mari belajar fisika dengan penuh semangat. Nah, adik-adik, di awal pembelajaran kita saat ini, coba kalian perhatikan di slide. Nah, benda-benda yang akan diluncurkan itu punya bentuk yang berbeda-beda. Mulai dari kotak, kubus ya, silinder pejal, silinder berongga, bola pejal, bola berongga. Menurut kamu, jika semuanya dilepaskan secara bersamaan dari atas, benda mana yang pertama kali sampai di bawah? Nah, simpan jawaban kalian dan kita akan temukan dalam pembelajaran kita hari ini jawabannya. Ya. Nah, adik-adik, untuk mencari tahu jawabannya, kita perlu memahami yang namanya konsep momen inersia. Nah, sebelum kita bahas nih momen inersia, kalian pasti ingat dengan konsep kelembaman ya, konsep kelembaman atau inersia. Nah, Newton pernah menjelaskannya dalam hukum Newton 1. Nah, sigma F sama dengan 0. Kalau saya lebih persingkat kalimatnya ini atau artinya, yaitu benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Nah, inersia atau kelembaman ini artinya kecenderungan benda untuk mempertahankan diri. Diam tetap diam, atau yang gerak tetap bergerak. Jadi itu disebut dengan sifat inersia. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah contoh paling sederhana dari inersia, di mana daun yang sebelumnya diam akan tetap berusaha untuk diam sebelum akhirnya terkena gaya gravitasi. Nah, jadi satu hal yang perlu kamu ingat dari sifat lembang adalah benda yang memiliki inersia besar cenderung susah diperlambat atau dipercepat. Nah, dedaunan ini juga punya sifat inersia, yaitu sifat mempertahankan diri yang sebelumnya dalam keadaan diam, dia akan tetap diam. Nah, lalu apa kaitannya inersia dengan momen inersia? Nah, kalau inersia adalah kelembaman untuk gerak translasi, nih ya, inersia untuk gerak translasi. Sedangkan momen inersia adalah untuk gerak rotasi. Sekali lagi, inersia adalah gerak untuk gerak translasi dan momen inersia untuk gerak rotasi. Oke, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Kalau semua benda ini kita lepaskan, mana yang akan sampai duluan? Oke, kita akan belajar tentang momen inersia. Sekali lagi ya, momen inersia yaitu ukuran kecenderungan atau kelembaman suatu benda untuk berotasi pada porosnya. Nah, dikatakan semakin sulit benda berotasi itu artinya momen inersia besar. Semakin sulit benda dihentikan, maka momen inersia semakin besar. Nah, apa saja yang mempengaruhi momen inersia? Ada besaran-besaran ya yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama, massa. Satuannya kilogram, lambangnya M. Kalian bisa perhatikan dua benda, yaitu benda A dan benda B. Ya. Benda A 2 kg, benda B 4 kg. Jika kedua benda ini kita buat berotasi, manakah yang lebih sulit berotasi? Jawabannya yaitu benda B. Ya, benda B. Semakin besar massa sebuah benda, maka akan semakin sulit untuk berotasi. Artinya, benda B memiliki momen inersia lebih besar dibandingkan dengan benda A. Besaran selanjutnya,
yaitu jarak dari poros atau jari-jari atau lengan momen. Satuannya meter, lambangnya bisa kita pakai R, bisa juga kita pakai L. Ya, bisa kalian lihat ada dua gambar A dan gambar B. Yang membedakan di sini adalah jarak dari poros. Masanya sama ya, 2 kg. Nah, sekarang benda A jaraknya 2 meter dari poros. Benda B jaraknya 4 meter dari poros. Jika kedua benda ini kita buat berotasi, manakah yang lebih sulit berotasi? Benda A atau benda B? Jawabannya adalah benda B. Kenapa? Karena benda B memiliki jarak atau lengan momen lebih besar daripada benda A, sehingga benda B lebih sulit berotasi. Artinya, benda B memiliki momen inersia lebih besar daripada benda A. Oke. Nah, bagaimana perumusannya? Nah, adik-adik, secara fisika, benda-benda dianggap terdiri dari partikel-partikel yang super kecil bentuknya. Setiap partikel di benda ini punya momen inersia masing-masing. Nah, kalau misalnya cuma satu partikel, kita bisa rumuskan dengan I sama dengan M kali R pangkat 2. I sama dengan momen inersia, satuannya kilogram, M pangkat 2. M itu massa, satuannya kilogram, dan R itu adalah jarak partikel ke poros benda. Nah, adik-adik, kalau misalnya dalam sebuah benda memiliki beberapa partikel, misalkan dalam gambar ini ada 4 partikel, bisa 5 dan bisa seterusnya ya. Maka caranya seperti apa kita mencari inersia totalnya? Kita tambahkan saja. Kalau 4 partikel seperti gambar ini, maka I sama dengan M1 R1 pangkat 2, tambah M2 R2 pangkat 2, tambah M3 R3 pangkat 2, tambah M4 R4 pangkat 2. Ya, gitu. Nah, kalau di rumus ini I sama dengan sigma M N R N pangkat 2, artinya N adalah banyaknya partikel. Jadi kalau misalnya ada 8 partikel, berarti kita tambahkan sampai M8 R8 pangkat 2. Nah, ternyata adik-adik, berhubung tiap benda punya bentuk yang berbeda, maka muncullah konstanta bentuk untuk setiap benda. Nah, ini adalah contoh dari rumus momen inersia berdasarkan bentuk benda. Rumusnya I sama dengan K dikali dengan M dikali dengan R pangkat 2. Nah, untuk bola pejal, rumusnya seperti ini. Nilai konstantanya yaitu 2/5. Untuk bola berongga, nilai konstantanya 2/3. Silinder berongga, nilai konstantanya yaitu 1. Ya, tidak ditulis di sini ya. Silinder pejal, nilai konstantanya yaitu 1/2. Ini contoh-contoh atau daftar rumus berbagai bentuk benda berdasarkan letak sumbu putar. Ini, kalian bisa ingat ini untuk nanti sebagai dasar kalian mengerjakan contoh-contoh soal nanti atau latihan-latihan soal nanti. Ya, jadi kalau misalnya ditanya bola pejal, maka bola pejal melalui pusat, kita pakai rumus inersianya ini ya, misalnya. Oke, kita lanjut saja. Nah, untuk lebih paham tentang perumusan momen inersia, saya bagikan contoh soal yang pertama ini. Silakan lihat, ada 4 buah partikel ya, yang dihubungkan oleh sebuah batang yang massanya diabaikan. Maka pertanyaannya, tentukan momen inersia sistem partikel jika A diputar terhadap poros A, B diputar terhadap poros B. Ya, bagian pertama diputar terhadap poros A, maka rumus yang kita pakai yaitu I sama dengan sigma M dikali R pangkat 2. Nah, I sama dengan M1 R1 pangkat 2 tambah M2 R2 pangkat 2 tambah M3 R3 pangkat 2 tambah M4 R4 pangkat 2. Kita masukkan nilainya. Nilai dari M1 yaitu 2M dikali dengan R1 pangkat 2 yaitu 0. Kenapa 0? Karena porosnya ada di benda 1 ya. Ada
porosnya ada di titik A, di benda 1, maka jaraknya adalah 0. M2 nilainya 4M, R2 ya jarak R, kita masukkan R. Kemudian M3 ditambah dengan M, ya ini M nilainya M3. Kemudian R3 dari poros 1, 2, ada 2R, kita masukkan 2R pangkat 2, tambah dengan M4 nilainya 2M. R4 nilainya berapa? Ada berapa R dia dari poros? 1, 2, 3, ada 3R, maka kita masukkan nilai R4 yaitu 3R pangkat 2. Selanjutnya kita hitung saja, 2M kali 0 ya tetap 0, 4MR pangkat 2 tetap ya, kemudian 2R pangkat 2, hasilnya 4R pangkat 2 dikali M. Kemudian 3R pangkat 2, hasilnya 9R pangkat 2 ditambah dengan 2M. Kita lanjut ya, 4MR pangkat 2 tetap ditambah dengan 4R pangkat 2 kali M, hasilnya 4MR pangkat 2. 2M kali 9R pangkat 2, 2 kali 9 nilainya 18, maka 18MR pangkat 2. Kita tambahkan saja, maka nilai I sama dengan 26 MR pangkat 2. Itu untuk soal yang bagian A, diputar terhadap poros A. Nah, bagaimana dengan bagian B? Kalian bisa langsung lihat saja, dan kalian bisa menghitung ini dan memastikan apakah nilai dari I sama dengan 14 MR pangkat 2 adalah betul atau salah. Kalian buktikan di rumah ya. Nah, adik-adik, jika kalian melihat ya, ternyata nilai I terhadap poros A lebih besar kalau dibandingkan dengan nilai I terhadap poros B. Itu artinya kalau diputar terhadap poros A lebih sulit dibandingkan jika diputar terhadap poros B ya. Itu artinya dari nilai ini 26 MR pangkat 2 dan 14 MR pangkat 2. Ya, kita lanjut dengan contoh soal 2. Ini ada bola pejal bermassa 15 kg, berjari-jari 0,1 meter. Jika sumbu rotasi berada di pusat bola, maka tentukan nilai momen inersia. Untuk menentukannya, kita ingat rumus momen inersia untuk bola pejal di tabel-tabel sebelumnya yang saya sudah perlihatkan. Untuk bola pejal nih, rumusnya yaitu I sama dengan 2/5 MR pangkat 2. Maka kita masukkan nilainya, I sama dengan 2/5 dikali 15 dikali 0,1 pangkat 2. Maka hasilnya adalah I sama dengan 0,06 kg M pangkat 2. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kembali ke pertanyaan awal, mana dari kelima benda ini yang akan lebih cepat sampai ke bawah. Nah, sebelumnya kalian perlu ketahui bahwa kelima benda ini ketika sebelum dilepaskan, maka kelima benda ini memiliki energi potensial. Ya, energi potensial dengan rumus F sama dengan mgh. Nah, ketika kelima benda ini meluncur ke bawah, dilepaskan secara bersama-sama, maka energi potensial ini akan berubah ke bentuk energi lainnya. Ya. Nah, ingat, benda yang duluan sampai ke bawah berarti punya kecepatan paling besar. Kecepatan, ingat ya, kecepatan. Itu berarti ada energi lain yang berubah, yaitu adalah energi kinetik. Nah, untuk benda yang bergerak lurus, sama seperti kotak, berlaku energi kinetik translasi, besarnya 1/2 mv pangkat 2. Nah, bagaimana dengan benda lain? Bagaimana menghitung energi kinetik benda yang berotasi? Kita lihat perbedaan di sini antara gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, pada gerak translasi, massa berpengaruh, ya. Sementara analoginya terhadap gerak rotasi yang berpengaruh adalah momen inersia. Nah, kemudian pada gerak translasi, benda translasi punya kecepatan linier, sementara pada benda rotasi punya kecepatan sudut omega.
Sehingga rumus tadi Eka translasi sama dengan 1/2 MV pangkat 2 kita bisa ubah, yaitu dengan mengganti M kita ganti dengan I, kemudian V kita ganti dengan omega. Maka rumusnya menjadi Eka rotasi sama dengan 1/2 I kali omega pangkat 2. I adalah momen inersia dan omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Nah, sekarang ingat ya, tadi saya katakan energi potensial yang awalnya sebelum benda ini diluncurkan, ketika diluncurkan, energi potensial itu akan berubah bentuk menjadi energi lain. Nah, untuk kotak, energi apa yang menjadi perubahan dari energi potensial? Yaitu energi kinetik translasi. Rumusnya jadi MGH sama dengan 1/2 MV pangkat 2. Sementara untuk benda berotasi, energi potensialnya berubah menjadi 2, yaitu energi kinetik rotasi ditambah dengan energi kinetik translasi. Kenapa kok di kotak tidak ada energi kinetik rotasi? Iya, karena apa? Karena kotak ini tidak mengalami rotasi, dia hanya meluncur. Gitu. Oke adik-adik, jadi yang sampai paling bawah duluan adalah, kita lihat siapa yang mempunyai jawaban yang benar. Yang sampai paling bawah duluan adalah, iya, ternyata yang sampai paling bawah duluan adalah kotak. Wah, kotak ya. Mengapa? Karena efek kotak sama dengan Eka translasi. Jadi energi potensial pada kotak cuma berubah menjadi energi kinetik translasi. Sementara energi potensial di benda lain itu berubah menjadi 2. Jadi terbagi, energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Jadi itu alasannya kenapa energi potensial kotak lebih cepat daripada energi potensial benda lain. Karena kecepatannya berubah menjadi 2 untuk benda yang lainnya. Terbagi 2, yaitu kecepatan surut dan kecepatan translasi tentunya. Oke adik-adik, siapa yang punya jawaban yang paling benar? Ayo. Bagus, mantap ya untuk pemahamannya. Nah, ada cara lain lebih cepat dan lebih mudah untuk menentukan mana yang duluan sampai ke bawah untuk kelima benda tersebut. Caranya adalah kita lihat saja konstanta bentuknya. Nah, benda mana yang punya konstanta bentuk paling kecil, itulah yang punya kecepatan V paling besar. Jadi urutannya, yang paling cepat adalah kotak. Kenapa kotak? Karena momen inersianya sama dengan 0. Kenapa momen inersianya sama dengan 0? Sekali lagi, karena kotak tidak berotasi, maka momen inersianya sama dengan 0. Urutan 2-nya yaitu bola pejal. Urutan yang ketiga adalah silinder pejal. Urutan yang keempat adalah bola berongga. Urutan yang kelima atau yang paling lambat adalah cincin, karena nilai konstantanya lebih besar daripada yang lainnya. Oke, paham ya? Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah, pertama, semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar pula momen inersia benda tersebut. Artinya, benda semakin sulit berotasi dan dihentikan. Demikian juga sebaliknya. Semakin besar jarak atau panjang lengan momen benda terhadap poros, maka semakin besar pula momen inersia benda tersebut. Artinya, benda semakin sulit berotasi dan dihentikan. Nah, selanjutnya, perubahan energi pada benda menggelinding. Energi potensial pada benda menggelinding akan mengalami perubahan menjadi energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Demikian untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Dan untuk menambah pemahaman kalian lebih dalam lagi mengenai momen inersia, maka saya menyajikan latihan soal. Silahkan lihat di slide. Ya. Ini untuk latihan soal yang pertama dicatat ya, kemudian dikerjakan. Dan selanjutnya ini adalah latihan soal yang kedua. Silahkan dicatat dan dikerjakan tugas ini ya. Jadi sekali lagi untuk menambah pemahaman kalian ya.
Ya adik-adik, demikian untuk pembelajaran kita saat ini. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian dan terima kasih untuk perhatiannya, dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Dadah.